Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Yosi Junianto, Kepala Diskominfo Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengajak untuk insan LPPR, Radio dan TV Indonesia untuk terus berkembang menuju konvergensi digital. Selain itu, saya juga mengajak kepada masyarakat Indonesia, ayo terus perbarui informasi dari seluruh penjuru tanah air melalui Suara Nusantara yang disiarkan secara bersamaan oleh anggota Asosiasi LPPR Radio dan Televisi Indonesia. Salam dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Event of Asia, Tombo Teko, Loro Rungo, rezeki lancar, utang lunas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kepasangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kebanggaanku dan semangatmu yang panas membara. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keangkuhan. Aku ingin jemariku ini menuliskan garis lalu. Aku ingin kepasangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. ...76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mari wujudkan Indonesia tangguh untuk Indonesia yang tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saat ini saya sedang mengenakan kebaya. Kemudian Umar mengenakan baju apa ini, Umar? Ya, ini adalah kita memakai baju adat khas Kabupaten Batang. Yang kalau saya yang pakai ini adalah namanya beskap. Nah, kamu apa sih?
Nah, kalau laki-laki kan seperti ini, biasanya perempuan itu memakai kebaya, kemudian bawahnya adalah jarik, biasanya disebutnya jarik. Nah, nggak hanya hitam, ada juga yang warna pink, hijau, dan juga dibalut dengan batik khas Kabupaten Batang, dan juga ada belangkonya juga. Ini merupakan untuk menguri-nguri budaya yang Jawa ada di ya. Batang, yang ada di Jawa, Sis ya. Nah, biasanya para pegawai pemerintah Kabupaten Batang menggunakan pakaian seperti ini setiap tanggal 8 ya setiap Iya. bulannya. Pegawai pemerintahan juga memakai setiap tanggal 8 itu juga untuk memperingati tanggal jadi Kabupaten Batang. Kita sedang berada di Pantai Ujung Negoro, Umar. Pantai Ujung Negoro ini terletak di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Nah, Pantai Ujung Negoro ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Batang, yang juga memiliki panorama yang indah tak kalah dengan pantai-pantai yang lainnya. Selain panoramanya yang indah, pantai ini juga mempunyai peninggalan sejarah, yakni adanya makam Syekh Maulana Maghribi dan juga Gua Aswatama. Nah, konon sejarahnya di Pantai Ujung Negoro ini dahulu kira-kira di abad ke-17 pada masa awal berdirinya Kabupaten Batang menjadi tempat pelabuhnya perahu-perahu dari negara Cina, yang akhirnya tempat ini dinamakan Ujung Negoro. Jadi seperti itu ya ternyata sejarahnya, Umar. Nah, Pantai Ujung Negoro ini ternyata juga letaknya dekat dengan PLTU 2 kali 1000 MW. Iya, nah PLTU ini 2 kali 1000 MW yang juga nantinya akan menerangi Jawa sampai ke Bali, Sis. Dari Batang, Jawa Tengah, kami hadir menjumpai Anda dalam program acara Suara Nusantara, produksi Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia. Sejumlah berita dari berbagai daerah telah kami sampaikan untuk Anda, teraktual, terpercaya dari anggota Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia. Inilah Suara Nusantara edisi 117 selengkapnya. Informasi pertama disampaikan oleh reporter Andre Taulana dari Radio Muara Enim. HNU Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Muara Enim. HNU menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Muara Enim. Walau di tengah suasana pandemi COVID-19, pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Muara Enim yang digelar secara sederhana dengan penerapan protokol COVID-19 yang berlangsung di lapangan kantor Pemkab Muara Enim pada hari Selasa 17 Agustus 2021 dengan tetap berlangsung hikmat. Suasana hikmat tersebut dapat dirasakan saat bendera Sangsaka Merah Putih mulai dikibarkan menuju ujung tiang tertinggi sembari diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selaku Kepala Daerah Penjabat Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar dalam upacara tadi bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, HNU mengatakan 17 Agustus dapat kita maknai sebagai tanggal ataupun hari yang sangat bersejarah dan sangat berarti bagi kita semua. Sebagai anak bangsa, kita wajib setiap tahun untuk memperingatinya yang tentu tujuannya untuk meningkatkan semangat nasionalisme, semangat kebangsaan, dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab kita pada bangsa dan negara Republik Indonesia. Apa yang sudah dicapai oleh kita dalam mengisi kemerdekaan ini itu insya Allah sudah memberikan satu kondisi yang semuanya diarahkan bagaimana pemerintah ini melakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Usai mengikuti pelaksanaan upacara di lapangan kantor Pemkab Muara Enim yang dilanjut pemberian santunan dana kehormatan kepada para veteran Kabupaten Muara Enim, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, PJ Bupati Muara Enim beserta Forkopimda Kabupaten Muara Enim langsung mengikuti secara virtual dari ruang rapat Pangripta Nusantara Kantor Bapeda Muara Enim upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Anda masih menyaksikan Suara Nusantara edisi ke-117 produksi LPPL Radio Abirawa FM Batang. Informasi berikutnya dari Radio 3M Maluku. Gubernur Maluku Murad Ismail mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Selengkapnya, reporter tim liputan Radio 3M Maluku.
Gubernur Maluku Murad Ismail mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang akan bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2021 besok nanti. Pengukuhan yang digelar di lantai 7 kantor Gubernur Maluku tersebut berlangsung hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan dan diselenggarakan pada Senin 16 Agustus 2021 dengan turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, PLH Sekda Maluku, Wakil Wali Kota Ambon beserta unsur terkait lainnya. Tak berbeda dari tahun sebelumnya, para Paskibraka tahun ini meskipun dengan menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kegiatan pengukuhan tersebut tetap berlangsung penuh hikmat terutama saat mereka mengucapkan ikrar Putra Indonesia dan saat melakukan prosesi mencium sangsaka merah putih. Dalam kesempatan tersebut, yang akan bertugas sebagai pembawa sangsaka merah putih pada saat upacara peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus nanti ialah Dea Ananda Saputri. Putra Indonesia. Ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku Putra Indonesia. Aku mengaku Putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan, Al-Halik yang Maha Esa, dan bersumber kepadanya. Aku mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Aku mengaku berjiwa satu jiwa Pancasila. Aku mengaku bertujuan satu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Provinsi Maluku pada tanggal 17 Agustus 2021. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Ambon 16 Agustus 2021. Pembina upacara Gubernur Maluku Murad Ismail. Bupati Siak Alfedri didampingi Wakil Bupati Siak melaunching aplikasi teras televisi dan radio Siak. Disampaikan oleh tim liputan RPK Siak dari Radio RPK Siak. Bertempat di ruang Bandara Siak, Bupati Siak Alfedri didampingi Wakil Bupati Siak serta Ketua DPRD Kabupaten Siak dan unsur Forkopimda meluncing aplikasi teras televisi dan radio Siak yang telah digagas oleh Bidang IKPS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak. Peluncuran aplikasi ini sekaligus bertepatan dengan momen HUT RI ke-76 tahun 2021. Ini misalnya tampil kan? Menurut PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Jamaluddin, melalui aplikasi yang diberi nama Teras Televisi dan Radio, sehingga masyarakat dapat mengakses melalui Android kapan saja dan di mana saja. Melalui perangkat smartphone, tayangan Siak televisi dan siaran radio dapat dilihat dan didengar melalui aplikasi ini, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang baik dan akurat. Dalam upaya untuk melakukan diseminisasi informasi kepada masyarakat agar mudah diakses
kami dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Siak, dalam hal ini bidang informasi, komunikasi, publik, dan statistik, telah membuat satu terobosan baru, inovasi untuk mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Sudah menggunakan atau memanfaatkan televisi Siak ini untuk bekerjasama dengan UMKM yang ada di Kota Siak untuk mempromosikan produk-produk UMKM, sehingga sudah ada pemirsa ataupun yang berminat membutuhkan atau memesan produk UMKM dari Sulawesi Selatan. Kami kembali membuat inovasi aplikasi yang diberi nama Televisi dan Radio Siak yang disingkat dengan PERAS. Melalui aplikasi ini, kita sudah bisa menonton siaran Siak Televisi dan mendengarkan Siak Radio atau RPK 92 FM cukup hanya melalui perangkat smartphone yang kita miliki dimanapun kita berada. Pembuatan dan pengembangan aplikasi TERAS ini tanpa menggunakan anggaran khusus atau lebih dikenal dengan swakelola. Hal senada juga diungkapkan Bupati Siak Alfedri dengan adanya terobosan dan inovasi yang telah digagas oleh Kominfo dalam penyebarluasan informasi ini diharapkan dapat memberikan berbagai informasi kedaerahan seperti promosi pariwisata, budaya, dan UMKM melalui tayangan Siak TV dan Radio Siak kepada masyarakat luas. Tentu kami atas nama pemerintah Provinsi Siak hari ini akan meluncurkan aplikasi TERAS berbasis Android Siak Televisi dan Radio pemerintah Indonesia ini dengan tentu sudah disiapkan dengan baik oleh melalui Dinas Kominfo Siak. Nah, sehingga harapannya dengan aplikasi ini adalah suatu terobosan dan inovasi di bidang informasi yang ada di pemerintah Provinsi Siak yang tentu selangkah lebih maju. Yang sebelumnya Siak Televisi kemarin juga sudah meluncurkan program melalui YouTube yang dengan demikian informasi dan berita dari Siak Televisi bisa diterima dimanapun. Dari LPPL Radio RPK Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau mengabarkan untuk Suara Nusantara. Dari Kami TV, upacara HUT Republik Indonesia ke-76 tingkat Kabupaten Sukabumi dengan menerapkan ketat protokol kesehatan. Info selengkapnya reporter Kami TV melaporkan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar upacara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Sukabumi, tahun 2021. Upacara dilaksanakan di halaman Setda Palabuhan Ratu, Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021. Sementara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, pembacaan teks Pancasila oleh Komandan Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi, sedangkan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45 oleh Kapolres Sukabumi. Tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dalam amanatnya, Bupati Sukabumi menyampaikan bahwa secara substansial peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia merupakan ungkapan rasa syukur bangsa Indonesia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih, serta mendoakan para pahlawan atas jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Bupati Sukabumi berharap masyarakat agar memiliki nilai-nilai ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama mencapai masa depan yang lebih baik. Dari Aula Setda Palabuhan Ratu Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Informasi selanjutnya disampaikan oleh reporter Mila Atiki dari Radio Suara RH.
peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia menjadi Agustusan terakhir bagi Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim setelah hampir 10 tahun memimpin Provinsi Gorontalo. Kepada Sang Merah Putih. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim memperoleh kepercayaan dari Gubernur Rusli Habibie untuk menjadi Inspektur Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo pada Selasa 17 Agustus 2021. Tahun ini untuk kedua kalinya Wagub Idris menjadi Inspektur Upacara, sebelumnya pada hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia tahun 2017. Peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia menjadi Agustusan terakhir bagi Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim. Setelah hampir 10 tahun memimpin Provinsi Gorontalo, pasangan yang dikenal dengan slogan Nyata Karya Rusli Idris ini akan mengakhiri masa jabatannya untuk periode kedua pada Mei 2022 mendatang. Dalam catatan kami, Gubernur Rusli tercatat hanya 3 kali absen jadi Inspektur Upacara. 2 kali diberikan kepada Wagub Idris Rahim, serta tahun 2020, Gubernur Rusli memberi kehormatan kepada Menteri PPN atau Bappenas Suharto Mono Arfa yang saat itu sedang kunjungan kerja ke Gorontalo. Upacara penurunan bendera yang selalu menjadi jatah Wagub juga 2 kali pernah diserahkan ke Sekretaris Daerah. Tahun 2017, Winarni Mono Arfa yang kala itu menjabat Sekda diberi kesempatan. Terakhir tahun 2021 dipercayakan kepada Sekda Darda Daraba. Pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah peserta dan tamu undangan yang hadir langsung di lokasi upacara dibatasi jumlahnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 0031/4297/SJ tanggal 10 Agustus 2021. Gorontalo unggul. Gorontalo unggul. Gorontalo unggul. Upacara peringatan HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di halaman Pemkab Oku Timur secara sederhana. Reporter Radio BKM Oku Timur melaporkan. Pemerintah Oku Timur menggelar upacara peringatan HUT RI ke-76. Meski digelar secara sederhana, namun upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia di bumi Sebiduk Sahaluan berlangsung hikmat. Berbeda dari tahun sebelumnya, upacara HUT RI biasanya dilaksanakan di halaman kantor Bupati dengan peserta dan undangan terbatas menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Suasana hikmat terasa saat sang bendera merah putih dikibarkan ke ujung tiang tertinggi sembari diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selasa 17 Agustus 2021.
hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 ini, Bupati Oku Timur memberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada Sekretaris Daerah Oku Timur Jumadi Esos atas pengabdiannya selama 30 tahun sebagai pegawai negeri sipil. Selain Sekda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rusman juga mendapatkan penghargaan pengabdian 30 tahun. Bupati juga memberikan penghargaan kepada masa pengabdian 20 tahun, yaitu Yayu Kurniawati dan Nurul Erawati. Pengabdian 10 tahun, Ferry Susanto dan Haji Muhlisin. Bupati juga memberikan penghargaan kepada desa terbaik menerapkan protokol kesehatan bersih dan indah, memberikan penghargaan kepada pengamanan Pilkades serentak, kemudian penghargaan Ketua Panitia Pilkades serentak, pemberian hadiah pemenang Lomba Pembacaan Pancasila, serta pemenang lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Pemberian kursi roda bagi penyandang disabilitas oleh Ketua dan Wakil Ketua PKK, serta memberikan bingkisan bagi Febri yang diterima Herianto, Warakauri diterima Emi Azimuddin, LVRI diterima Ruslan Dinata, serta PWRI yang diterima oleh Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Oku Timur beserta istri, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Oku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ucapan terima kasih kepada para pahlawan, segenap panitia HUT RI ke-76. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan 76 tahun Indonesia merdeka. HUT RI di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara sederhana, namun tetap khidmat. Salah satu bentuk partisipasi Pemkab Oku Timur dalam rangka memperingati HUT RI ke-76 dengan memberikan penghargaan Cindera Mata kepada Pepabri Oku Timur, LPRI, Warakauri, dan PWRI. Bahwasanya di sini jelas telah disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu untuk memperingati HUT RI ini agak sedikit berbeda dikarenakan kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Tapi walaupun dengan demikian, rasa dan semangat kita tidak boleh pernah pudar. Di mana kita ketahui ulang tahun adalah saatnya untuk berintrospeksi diri. Apa yang telah terjadi 1 tahun yang lalu, saya secara pribadi maupun secara pemerintahan mengucapkan selamat ulang tahun RI ke-76. Merdeka! Dari Radio Irama FM Purworejo disampaikan oleh reporter Rizky Amelia. Pemerintah Kabupaten Purworejo gelar upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-76 secara terbatas di halaman kantor Sekretariat Daerah di tahun kedua pandemi. Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar upacara pengibaran bendera merah putih peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Purworejo pada Selasa 17 Agustus 2021. Upacara dilaksanakan secara sederhana di halaman kantor Setda Purworejo yang diikuti sekitar 75 peserta dengan menerapkan protokol kesehatan. Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM bertindak selaku inspektur upacara yang juga diikuti Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH, Ketua DPRD Dion Agassi Setiabudi SIKOM MSI, beserta dengan jajaran Forkopimda. Peserta upacara terdiri atas unsur TNI, Polri, dan ASN yang berjajar hanya dalam satu baris berbanjar. Sebelumnya, tepat pada pukul 6 pagi, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Purworejo terlebih dahulu mengibarkan sang merah putih di tiang bendera utama alun-alun Purworejo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutan yang dibacakan Bupati Agus Bastian mengatakan, hal ini merupakan tahun kedua perayaan kemerdekaan di tengah pandemi.
Banyak orang bertumbangan, baik pedagang, pengusaha, karyawan, termasuk tenaga medis. Bukan hanya sektor perekonomian dan kesehatan, hampir seluruh lini kehidupan terkena pukulan telak pandemi ini. Panjenengan semua jadi saksi hidup beratnya perjuangan kita, terlebih perjuangan teman-teman tenaga medis untuk mengalahkan pandemi. Saya ingin memberi hormat tinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan. Kami bersama kalian, saya berharap dapat ketularan semangat dan spirit kemanusiaan para tenaga medis di tengah pandemi. Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Pemprov Jawa Tengah telah mengirim paket bantuan pada 5.400 anak-anak di Jawa Tengah yang telah kehilangan orang tuanya. Beberapa Pemkot juga telah melakukan hal serupa, termasuk teman-teman kepolisian. Mungkin hal tersebut belum cukup, namun pemerintah masih harus membantu mereka dalam hal pendidikan dan pendampingan mereka meraih masa depan. Perjuangan bersama-sama seperti inilah yang akan membuat masyarakat semakin kuat menghadapi cobaan yang sangat dahsyat. Ganjar menambahkan pandemi ini benar-benar jadi kaca benggala yang sempurna untuk menilai diri sendiri. Di satu sisi, COVID memang telah melumpuhkan, tapi di sisi yang lain, COVID ini justru menampar kesadaran bahwa perjuangan harus terus dilakukan. Cita-cita kemandirian harus diwujudkan. Sebagai bangsa besar, harus memiliki kedaulatan dan kemandirian. Tidak hanya untuk sektor kesehatan, sektor pertanian dan pangan, sektor kemaritiman, energi, sampai teknologi juga harus berdaulat dan mandiri. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan atau PKKP Badan Ketahanan Pangan Yazid Taufik melakukan kunjungan kerja ke Kebumen. Reporter Novita Sani Fajrin, LPPL Ratih TV Kebumen melaporkan. Perkebunan Kebun Kita Agri Smart yang berada di rumah dinas Bupati Kebumen dinilai sangat tepat dan selaras dengan program Kementerian Pertanian, yakni Pekarangan Pangan Lestari. Melalui program ini, masyarakat bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk melakukan kegiatan pertanian. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Insinyur Yazid Taufik MM saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Kebumen di Rumah Dinas Bupati Kebumen, Jumat 13 Agustus 2021. Kunjungan dalam rangka koordinasi dan konsultasi pengembangan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari atau P2L bersama tim penggerak PKK Desa Krandegan Kecamatan Puring ini disambut oleh Sekda Kebumen Ujang Sugiono, didampingi Asisten 2 dan Distapang Kebumen. Yazid mengatakan pembangunan pertanian yang dilakukan masyarakat tentunya tidak lepas dari dukungan pimpinan, baik pimpinan pusat maupun daerah. Oleh karena itu, ia melihat Bupati Kebumen Arief Sugianto cukup konsen terhadap pembangunan pertanian yang dimulai dari lingkungan rumah dinasnya dengan menjadikan kebun hortikultura. Lebih lanjut, Yazid Taufik berharap kebun produk hortikultura ini ke depan bisa terus dibudidayakan oleh masyarakat luas dan dapat memiliki nilai tambah yang tinggi, terutama di bidang pangan dan ekonomi masyarakat. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ini sejalan juga dengan program di Kementerian Pertanian, bahwa Kementerian Pertanian melalui program Pekarangan Pangan Lestari memanfaatkan pekarangan. Bukan hanya sawah yang dimanfaatkan, tetapi pekarangan yang pada umumnya lahan tidur ini sekarang dimanfaatkan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari. Sebetulnya ini adalah model kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, memanfaatkan pekarangan melalui kegiatan budidaya sayur mayur. Kita harapkan dengan kegiatan budidaya sayur mayur ini, produk hortikultura memiliki nilai tambah yang tinggi yang kemudian mampu memberikan bahan untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau kelompok itu sendiri maupun meningkatkan pendapatan. Yazid menjelaskan untuk program Pekarangan Pangan Lestari di Jawa Tengah setidaknya sudah ada sekitar 400 lebih kelompok. Sedangkan di Kebumen sendiri sedikitnya ada 20 kelompok lebih yang telah dialokasikan oleh Kementerian Pertanian dengan masing-masing anggaran senilai 50 juta rupiah. Adapun secara teknisnya, Yazid menyebut masing-masing kelompok harus memiliki lahan minimal 500 meter persegi.
termasuk jumlah anggota kelompok minimal 30 orang. Jika itu sudah terpenuhi, masyarakat bisa mengajukan ke Distapang Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Informasi berikutnya dari Radio Sekandi Setungguan FM. Bupati Lahat pimpin upacara HUT Republik Indonesia ke-76 di lapangan Sekandi Setungguan Lahat. Reporter Eri Sufriati melaporkan. Bupati Lahat C. Ujang SH bertindak sebagai inspektur upacara pengibaran bendera merah putih yang dipusatkan di lapangan Seganti Setungguan Kabupaten Lahat dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021. Upacara ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat diikuti oleh seluruh Forkompimda, kepala dinas, dan tokoh masyarakat dengan barisan beberapa instansi yang terbatas. Dalam amanatnya, Bupati Lahat mengatakan, kendati pun saat ini masih dalam pandemi COVID-19, maka kita jangan sampai kalah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. C. Ujang menambahkan, upacara proklamasi Republik Indonesia sedikit berbeda jika dibandingkan tahun sebelumnya, di mana peserta dibatasi mengingat di masa pandemi ini tidak boleh berkerumun. Sementara Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi mengatakan, sesuai tema yang dicanangkan pemerintah pusat Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Berarti pemerintah mengajak untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Bersama-sama bergotong royong untuk membantu serta peduli dalam memerangi virus corona agar hilang di bumi pertiwi, khususnya di bumi Seganti Setungguan, dengan target Kabupaten Lahat berada di zona hijau. Saya Eri Sufriati, LPPL Radio Seganti Setungguan FM Lahat, melaporkan untuk Suara Nusantara. Dalang cilik, pelestari seni pedalangan di Kabupaten Batang. Disampaikan oleh reporter Heri Kisyanto dari Radio Abirawa FM Batang, Jawa Tengah. Pelestarian terhadap seni pedalangan dan wayang kulit terus berpacu dengan arus modernisasi. Terbukti secara perlahan bibit-bibit dalang cilik Kabupaten Batang mulai terlahir. Salah satunya Beta Ardana Putra, remaja yang saat ini duduk di bangku kelas 2 SMP Negeri 1 Wonotunggal ini sudah tertarik dengan wayang sejak kelas 3 sekolah dasar hingga berkat ketekunan dan dukungan dari ayahandanya Rasim serta bimbingan dari pelatihnya Ki Wiwit Sri Kuncoro, ia berhasil menyabet juara 1 dalang cilik tingkat nasional. Lakon-lakon yang dimainkan apa aja? Bimo Suci, Aji Norantoko, Sesaji Rojo Suryo. Kalau misalnya ada event-event 17 Agustus ini ada mungkin sering pentas atau manggung kemana gitu nggak? Sering. Nah, ini dalam rangka apa ini? Latihan mau kemana ini? Dalam Agustusan. Kemana mau pentasnya? Budaya itu di masa sekarang sudah jarang. Anak-anak yang mau melestarikan belajar itu sudah jarang. Tapi alhamdulillah masih ada generasi seperti kita ini yang mau belajar mendalang, jadi semangat. Bibit muda lainnya muncul dari Huda Erlangga. Ia mulai menyukai wayang karena kebiasaannya mendengarkan tembang-tembang Jawa dan menyaksikan pagelaran wayang kulit bersama kakeknya sejak usia 2 tahun. Untuk mengasah bakatnya, anak asuh Ki Tulus Utomo itu mendapat kesempatan menunjukkan kepiawaiannya dalam pementasan perdananya saat peringatan Malam 1 Suro 1443 Hijriah di Aula Kantor Bupati Batang. Sama siapa gitu? Entos Susmono almarhum berarti ya? Kenapa suka beliau? Oh, lucu. Beta Ardana Putra dan Huda Erlangga merupakan 2 pelestari budaya dalam seni pedalangan. Kepada merekalah adat dan tradisi para leluhur senantiasa terjaga hingga anak cucu di masa depan. Dari Sanggar Laras
Informasi terakhir dari Radio Abirawa FM Batang, Jawa Tengah. Gelar upacara di Pasar Batang, wujud nasionalisme pedagang Batang. Reporter Heri Kisyanto melaporkan. Seluruh pedagang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat menggelar upacara bendera peringatan HUT RI ke-76 di sela-sela kios Pasar Batang. Pihak pengelola pasar berinisiatif untuk melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan secara mandiri semenjak COVID-19 mewabah. Upacara bendera di lingkungan pasar merupakan bukti bahwa para pedagang memiliki semangat tinggi dalam memupuk rasa nasionalisme. Semangat yang tinggi agar semua pedagang ikut juga semangat dalam menyemarakan memperingati hari ulang tahun ini, seperti itu. Menumbuhkan rasa nasionalisme itu, Pak? Ya, sekalian menumbuhkan nasionalisme yang tinggi. Upacara yang digelar serentak oleh seluruh pedagang dan di semua pasar merupakan bentuk patriotisme para pedagang. Selalu ingin maju dan terima kasih kepada para pahlawan, kita sudah merdeka, tinggal mengisi dengan apa? Memberikan semangat juang yang tinggi, pertama di masa pandemi ini tetap prokes, tetap semangat melakukan aktivitas perekonomian di pasar sehingga pertumbuhan ekonomi semakin maju. Ya bangga lah sudah jadi merdeka di negara kita dan kita harus selalu semangat. Selama ini, para pedagang selalu memiliki semangat tinggi mencari rezeki dengan menerapkan protokol kesehatan di setiap kali melayani pembeli, sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Batang. Dari Pasar Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto melaporkan. Sudah kami sampaikan dari Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia untuk Suara Nusantara. Hari ini Senin 23 Agustus 2021. Mari bersama-sama jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini menjadi momentum untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Jangan lupa lindungi diri dan keluarga, tetap terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di Suara Nusantara edisi berikutnya. Saya Siska Novianti dan Umar Fauzi beserta kru Radio Abirawa FM Batang undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kebersamaan insan radio dan TV nasional, organisasi Asosiasi LPPL Indonesia, jalankanlah amanah yang sangat mulia untuk kita, jadikan radio dan TV semakin jaya. Semangatlah insan radio, TV pemerintah untuk penyiaran Indonesia. Eratkanlah persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia maju. Asosiasi LPPL Radio dan TV, media publik pemersatu bangsa. Asosiasi LPPL Radio dan TV menuju Indonesia Jaya.
Indonesia maju. Asosiasi LPPL Radio dan TV, media publik pemersatu bangsa. Asosiasi LPPL Radio dan TV menuju Indonesia Jaya. Asosiasi LPPL Radio dan TV, media publik pemersatu bangsa. Asosiasi LPPL Radio dan TV menuju Indonesia Jaya.